Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah pada pagi hari ini kita sama-sama kembali belajar membaca kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini termasuk kelompok surat Makkiyah atau Madaniyah di sini. Jumlah ayatnya ada 7. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha in kanat al basmalatu minha wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha. Di sini dikatakan bahwa jumlah ayat dari surat Al-Fatihah itu ada 7. Dan yang ketujuhnya yaitu ayat siratal ladzina dan seterusnya. Kalau Bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Tetapi kalau wa illam takum minha fasabi'atu, tetapi kalau Bismillah tidak dihitung merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim ila akhiriha, sampai akhir. Jadi begini, para ulama itu sepakat bahwa surat Al-Fatihah jumlahnya ada 7 ayat. Cuman cara menghitungnya jadi berbeda. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat apakah Bismillah termasuk bagian dari awal surat Al-Fatihah atau bukan. Nah, kalau ulama yang berpendapat bahwa Bismillah merupakan bagian dari awal surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuh adalah ayat siratal ladzina dan seterusnya. Tetapi kalau ulama yang tidak berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim dan seterusnya. Nah, itu Bismillah, ya kan? Wa hiya mustamilatun ala arba'ati anwa'in minal ulumi. Surat Al-Fatihah ini mengandung 4 buah cabang ilmu. Yang pertama, ahaduha ilmul usuli. Yang pertama ada ilmu usul, ilmu usuluddin, atau biasa juga disebut ilmu tauhid, ilmu kalam dan sejenisnya lah. Usuluddin tentang ahaduha ilmul usuli wa qad jumingat al-ilahiyatu fil alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, salah satu cabang dari ilmu usul yaitu tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan dikumpulkan dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Wan nubuwat, dan ayat-ayat tentang kenabian itu dikumpulkan dalam ayat alladzina an'amta alaihim. Lafal ayat alladzina an'amta alaihim. Wal akhiratu, dan ilmu tentang akhirat itu terkumpul dalam ayat maliki yaumiddin. Jelas ya bahwa surat Al-Fatihah itu mengandung 4 cabang ilmu. Cabang yang pertama ada ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ini ada yang berkaitan dengan ketuhanan, bisa dirujuk ke dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin dan ar-rahmanir rahim. Yang kedua tentang nubuwat, bisa dirujuk kepada ayat alladzina an'amta alaihim. Dan yang ketiga qadarul akhirah,
tentang dunia akhirat itu bisa dirujuk kepada ayat Maliki Yaumiddin. Nah, dari yang 4 itu kemudian wasaniha ilmul furu'i wa 'adhamuha al ibadat. Jadi yang pertama ilmu usul, yang kedua ilmu furu' wa 'adhamuhu al ibadat. Bagian terbesar dari ilmu furu' adalah ibadah. Wa hiya maliyatun wa badaniyatun wa huma muftaqiratani ila umuril ma'ashi minal muamalat wal munakahat. Ibadah itu ada ibadah dengan harta dan ada ibadah dengan badan. Nah, keduanya itu ibadah dengan harta dan ibadah dengan badan membutuhkan kepada ma'ash kehidupan. Dari muamalah seperti mencari rezeki dan sejenisnya, juga munakahat pernikahan. Wala budda laha minal ahkami allati taqtadihal awa miru wan nawahi. Nah, jadi begini, surat Al-Fatihah itu mengandung 4 cabang ilmu. Yang pertama ilmu usul, yang kedua ilmu furu'. Nah, ilmu furu' ini cabang terbesarnya adalah tentang ibadah. Sedang ibadah itu ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Baik kedua-duanya itu berkaitan dengan tentang muamalah dan juga munakahat. Nah, wasalisuha ilmu tahsilil kamalat, ilmu untuk meraih kesempurnaan. Wa huwa ilmul akhlak, yaitu tentang ilmu akhlak. Wa minhu al istiqamatu fil tariqah wa ila dzalika al isyaratu bi qoulihi wa iyyaka nasta'in. Wa qad jumi'at asy-syari'atu kulluha fis siratal mustaqim. Nah, yang ketiga itu tentang ilmu untuk mencari kesempurnaan yang biasa disebut juga ilmu akhlak. Nah, sebagian dari ilmu akhlak adalah istiqomah di dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ilmu akhlak ini bisa dirujuk kepada ayat iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan. Nah, sedangkan tentang syariat semuanya terkumpul dalam ayat Shiratal Mustaqim, itu tentang agama Islam. Wa rabi'uha ilmul qisas wal akhbar nganil umami ala khaliyati wa qad jumi'at as-su'ada'u minal anbiya'i wa ghairihim bil ladzina an'amta 'alaihim wal asya'i fil kuffari fi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang keempat tentang ilmu kisah-kisah umat terdahulu. Kisah umat terdahulu itu terbagi menjadi 2, ada umat yang bahagia dan ada umat yang celaka. Siapa umat yang berbahagia itu? Misalnya adalah para nabi dan nabi yang bisa dirujuk kepada ayat alladzina an'amta 'alaihim wal asqiya, dan umat-umat yang celaka misalnya adalah orang-orang kafir bisa dirujuk kepada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulangi lagi bahwa tadi surat Al-Fatihah ini mengandung 4 cabang ilmu. Yang pertama ilmu usul tentang ketuhanan, tentang kenabian, ilmu tauhid biasa disebut orang-orang. Yang kedua adalah ilmu wasa lisuha aduha ilmul usul wasaniha itu tentang ilmu furu', ilmu cabang.
identik dengan ilmu fikih. Wasalisuha ilmu taksiril kamalat, menghasilkan kesempurnaan atau ilmu identik dengan ilmu tasawuf. Warabiya ilmu qisas wal akhbar, tentang kisah-kisah dan cerita-cerita umat terdahulu. Lanjut kepada ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u bahaullah wasinu sana'uhu fala syai'a a'la minhu wal mimu mulkuhu wa huwa ala kulli syai'in qadir wal ba'u ibtida'u ismihi bari'un basirun wasinu ibtida'u ismihi sami'un wal mimu ibtida'u ismihi majidun malikun, dan seterusnya. Jadi begini, dari sekian banyak metode menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, dari sekian banyak tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim, Imam Nawawi itu memilih menjelaskan lafal Bismillahirrahmanirrahim per huruf. Misalnya huruf ba, beliau menjelaskan bahwa al-ba'u bahaullah, ba itu adalah keindahan Allah. Al-ba'u bari'un, yaitu Allah yang maha pencipta. Al-ba'u basirun, yaitu Allah yang maha melihat. Nah, kemudian tentang sin, ba, sin adalah sana'ullah, Allah yang maha tinggi. Kemudian sin adalah sami'un, zat yang maha melihat. Kemudian tentang mim, mulkullah, itu kerajaan Allah. Kemudian majidun, Allah yang maha pemurah. Kemudian malikun, Allah yang maha kuasa. Wal alifu ibtida'u ismihi Allah, alif untuk Allah, kalau alif itu Allah. Walam ibtida'u ismihi latifun, itu yang maha halus Allah. Wal ha'u ibtida'u ismihi hadi, maha petunjuk. Warra'u ibtida'u ismihi ar-razzaqu, yang maha pemberi rizki. Wal ha'u ibtida'u ismihi alimun, alimun itu artinya yang maha penyantun. Wan nunu ibtida'u ismihi nafi'un, yang memberi manfaat. Wan nurun, dan yang memberi cahaya. Sudah jelas ya bahwa di sini itu lafal Bismillahirrahmanirrahim itu minimal mengandung tentang 15 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ba, misalnya bahau, baullah. Alhamdulillahi wa syukrulillahi bi ni'amihi as-sawabiqi ala ibadihi alladhina hadahum lil imani. Rabbil alamin ayakha likul khalqi wa raziquhum wa muhawwiluhum min halin ila halin. Ar-Rahmani ay al-atifu 'alal bari wal fajiri bir rizqi wa daf'il afati anhum. Ar-Rahimu ay alladhi yasduru 'alaihim adz-dzunuba fid dunya wa yarhamuhum fil akhirah fayudkhiluhumul jannah malik yaumiddin. Bisbati alif inda asim wal Isai wa Yaqub ay mutasarriful fil amri kullihi yaumal qiyamah. Kama qala ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wa indal baqina bi hadzfil alif wal ma'na ayil mutasarrifu fi amril qiyamah bil amri wa nahyi.
iyyaka na'budu ay la na'budu ahadan siwaka wa iyyaka nasta'inu ay bika nasta'inu ala ibadika fala haula 'anil ma'siyati illa bi ismatika wala quwwata 'ala ta'ati illa bi taufiqika ihdinas siratal mustaqima ay zidna hidayatan ila dinil islam awil makna atimna mahdijina ilaihi siratal ladzina an'amta alaihim ay dinil ladzina mananta alaihim biddini minan nabiyyina wasiddiqina wa syuhada'i wassolihin ghairil maghdubi ay ghairi dinil yahud alladzi qadabta alaihim waladdallin ay ghairi dinin nasara alladzina dhallu 'anil islam wa yuqalu al maghdub alaihim humul kuffar wa dhallun humul munafiqun li anna Allah ta'ala dzakara al mu'minina fi awalil baqarah fi bangi ayatin summa sanna bi dzikril kuffari fi ayataini summa salasa bi dzikril munafiqina fi tarasi asyara ayatin wa yusannu lil qari'i ba'da firaghihi min al-fatihah ayaqula amin wa huwa ismun bi ma'na fi'lu amrin wa huwa istajib. Kita ulangi lagi tentang tafsir Al-Fatihah kali ini. Kita tadi sudah membacanya. Yang ingin saya tegaskan bahwa surat Al-Fatihah itu kalau di dalam kitab tafsir Munir yang saya punya itu termasuk kelompok surat Makkiyah atau Madaniyah atau Madaniyah. Ayatnya ada 7, tapi karena ada perbedaan ulama yang mengatakan bahwa bismillah merupakan bagian dari awal surat Al-Fatihah dan ada yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga meskipun jumlahnya sama-sama 7 tetapi cara menghitung ayatnya itu sedikit berbeda seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian mengenai bismillahirrahmanirrahim, tadi kita sudah baca juga tentang pilihan Imam Nawawi untuk menjelaskan secara per kata tentang kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.